Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Wirya Wisesa dengan nomor induk mahasiswa 202105209194. Saya di sini akan mereview jurnal tentang kedudukan dan fungsi kepolisian dalam struktur organisasi negara Republik Indonesia yang ditulis oleh Ida Bagus KD dan Indra. Merujuk dari Mas Dimas Ilham Nur Wicaksana, organisasi pemerintahan merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan bidangnya. Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, organisasi pemerintah setidaknya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu organisasi vertikal dan horizontal. Adapun organisasi vertikal, lembaga negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki garis tanggung jawab dari unit kerja yang ada di daerah unit kerja pusat. Contohnya organisasi pemerintahan vertikal kalau lembaga negara non-kementerian. Selain itu, organisasi horizontal adalah dalam lingkup suatu daerah saja. Contoh organisasi horizontal adalah pemerintahan daerah. Semua pemerintahan non-militer tersebut oleh aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan yang dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Nah kan, adapun kepolisian yang menjadi organisasi pemerintahan yang pemerintahan vertikal. Di jurnal ini ada pun hal-hal yang perlu diketahui bahwa kepolisian atau polisi merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang bergerak di sektor keamanan atau menjaga keamanan dengan polisi atau politeia merupakan serapan dari buku pertama Plato, yakni Politeia, yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat terhadap keadilan yang dijunjung tinggi. Kemudian ada pun beberapa tugas dari kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan presidensil. Fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden, sehingga presiden bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah. Tugas kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah di sini mengandung arti sebagai organ atau badan atau alat perlengkapan negara yang diserai kewenangan oleh pemerintah, yang salah satu tugasnya atau wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum atau public servant. Sehingga dalam fungsi pemerintahan adalah fungsi lembaga pemerintahan yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem tata negaraan. Adapun di jurnal di sini ada beberapa fungsi kepolisian dalam sistem pemerintahan negara. Yang pertama dari wewenang kepolisian menurut TAP MPRI nomor 6 MPL tahun 2000. Ketetapan ini memberikan perubahan prinsip bagi eksistensi kepolisian negara Republik Indonesia dan sekaligus menegaskan perbedaan peran kepolisian dengan tentara, di samping memisahkan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, sehingga tidak ada lagi lembaga angkatan bersenjata atau ABRI.
dalam struktur organisasi kepolisian. Adapun wewenang kepolisian menurut TAP MPR LR nomor 7 MPR tahun 2000 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara dan menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada wewenang kepolisian di Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya bahwa kepolisian memiliki wewenang atau tujuan untuk mewujudkan situasi dan kondisi aman serta tertib kepada masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum khususnya, seperti itu. Kemudian di wewenang kepolisian di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri, adapun yang menyebutkan hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah. Sehingga di undang-undang tersebut bahwa memang Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian merupakan struktur organisasi yang berbeda, seperti itu. Kemudian adapun wewenang kepolisian menurut Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 yang bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum, dan memelihara keamanan dalam negeri. Keputusan Presiden yang dimaksud semakin menguatkan kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia bahwa lembaga pemerintahan yang dapat dimaknai sebagai lembaga eksekutif atau dengan banyaknya kewenangan ataupun tanggung jawab dari organisasi pemerintahan dari polisi tersebut, maka memang banyak organisasi itu yang memang sangat dibutuhkan bagi negara Indonesia. Adapun beberapa hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan tanpa adanya organisasi tersebut. Sehingga dengan adanya kepolisian ini diharapkan organisasi ini dapat menegakkan hukum, keadilan, serta mewujudkan keamanan bagi masyarakat umum. Tetapi namun di era sekarang mungkin banyak kasus yang melibatkan anggota kepolisian yang itu harus digarisbawahi bahwa memang seseorang yang melaksanakan penegakan hukum tidak selalu berada di jalur yang benar di sebuah organisasi, apalagi banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang telah marak dilakukan sekarang, apalagi kemarin dengan adanya banyaknya pro dan kontra di sini, apapun yang terjadi, bahwa kita memang masih membutuhkan struktur organisasi yang berupa kepolisian untuk menegakkan hukum yang berada di Indonesia. Mungkin untuk beberapa saran yang bisa dimasukkan, yaitu bahwa masih banyak orang-orang dari kepolisian yang menyalahgunakan wewenangnya, sehingga itu mungkin dapat dikoordinasi lagi untuk meminimalisir hal-hal tersebut, sehingga dapat menjadikan tujuan awal dari dibentuknya struktur organisasi kepolisian untuk menegakkan hukum dan menciptakan serta mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk masyarakat umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.